Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 10 Guru Dharma Shin Pa Shang Sutra Teratai episode 1238. Atribut sejati adalah samar dan luas tak terbatas. Adalah samar, misterius dan ajaib, mendalam dan menjangkau jauh, luas tak terbatas. Artinya, realitas sejati ini adalah negeri yang aman dan damai dari para Buddha. Tiada seorang pun yang mampu mencapainya. Hanya saja, sekarang Buddha membuka dan menunjukkan satu dharma sejati dari Bodhisattva, membimbing masuk ke dalam tingkatan Tathagata. Sudah paham, adalah samar, misterius dan ajaib, mendalam dan menjangkau jauh, luas tak terbatas. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan. Tersamar, tak ketara. Artinya sangat dalam, sangat panjang, dan sangat jauh. Sungguh adalah tempat yang sangat tersembunyi dan menakjubkan, disebut tersamar, tak ketara. Tempat tersamar ini sungguh misterius dan ajaib, mendalam dan menjangkau jauh, luas tak terbatas. Sangat luas dan tak terbatas, kita mengatakan bahwa itu dalam, maka sangat dalam. Mengatakan itu luas, maka sangat luas. Mengatakan itu halus, sebegitu halus, sehingga mata kita tidak dapat melihatnya. Sebegitu halusnya ataupun luas, sangat besar sebesar gunung Sumeru, halus dan luas ini, mendalam dan luas tak terbatas. Tidak dapat dideskripsikan dharma ini, merupakan kondisi Buddha di saat kesadarannya menyatu dengan alam semesta. Menyadari kondisi yang sedemikian, kondisi yang begitu samar, misterius dan ajaib, tidak dapat dilihat oleh mata kita, itu adalah prinsip sejati yang menakjubkan. Sungguh adalah prinsip sejati tanpa bentuk dan wujud. Sangat halus dan menakjubkan, terutama prinsip kebenaran ini ketika diterapkan di dunia mencakup semua dharma dari alam semesta yang tidak terbatas. Ketika ditarik masuk dapat menjadi begitu halus dan sangat kecil. Ketika dikembangkan menjadi seluas alam semesta yang tak terbatas. Ini adalah dharma yang disadarkan oleh Buddha, hadir di semua tempat dan ada di semua objek. Benar-benar menembus semua hal, ini adalah yang dihayati dan disadarkan Sang Buddha. Ingin memberitahukan hal ini, mengajarkan ajaran ini, bukan hanya Buddha yang sadar dan paham. Kita setiap orang juga dapat memahami, mengubah sebersih niat pikiran, semua dharma akan meresap ke dalam batin kita. Sebersih pikiran ini mencakup seluruh alam semesta dan alam dharma. Inilah kondisi batin Buddha. Artinya, realitas sejati ini adalah negeri yang aman dan damai dari para Buddha. Karena Buddha telah memahami secara sepenuhnya telah menghayati semua dharma adalah terkandung dalam sifat pencerahan tahata sehingga realitas sejati ini negeri yang aman dan damai dari para Buddha. Karena mereka telah mengetahuinya, maka mereka bisa merasa aman. Ada begitu banyak yang tidak diketahui manusia awam. Karena kita tidak tahu, maka kita tidak merasa aman. Saat ini tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sekarang adalah demikian. Buddha berkata kepada kita, tidak kekal dalam sekejap kita tidak dapat memahami akan seperti apa kita di saat berikutnya. Kita tidak tahu karena kita tidak tahu. Maka kita tidak merasa aman dan damai. Arah hidup kita di masa mendatang ketika berinteraksi antar sesama. Sebenarnya orang ini
Saya ingin mempercayakan dia untuk melakukan sesuatu. Apakah layak dipercaya? Apakah mereka memiliki kesabaran untuk menanggungnya? Apakah mereka bisa bertoleransi terhadap masalah duniawi yang begitu besar? Kemampuan orang ini, tekad dan ikrar orang ini, dan lainnya. Kita manusia awam tidak bisa tahu. Bahkan Buddha ingin memberi peramalan pada murid juga harus menghabiskan waktu selama lebih dari 40 tahun. Dari ajaran kecil secara bertahap, memasuki kendaraan sedang kemudian mengajar Dharma sejati dari kendaraan tunggal. Dengan Dharma sejati dari kendaraan tunggal, Buddha dengan bebas mengungkapkan harapan mendasarnya. Pada saat itu, ada 5.000 orang yang mundur dari persamuhan. Sariputra memohon Dharma 3 kali demi orang-orang yang ada dalam persamuhan. Meskipun Sariputra memahami maksud Buddha, namun Dharma halus dan menakjubkan ini sebenarnya adalah samar, misterius, dan ajaib. Prinsipnya mendalam dan menjangkau jauh sehingga memohon pada Buddha untuk membuka dan menunjukkan kepada semua orang, Buddha masih tetap berhenti, tidak perlu dikatakan lagi. Buddha melihat akar kapasitas mereka masih begitu banyak orang yang tidak bisa menerima. Sariputra memahami maksud hati Sang Buddha. Dharma ini harus diajarkan. Memahami penghayatan Sang Buddha tentang kemampuan murid yang tidak merata. Jadi Sariputra harus memohon dan memohon lagi. Baru ada kesempatan. Sang Buddha dengan Dharma yang menakjubkan, yang sulit untuk dipahami, ini ada kesempatan untuk dibabarkan. Karena ini, Sariputra memohon 3 kali. Sang Buddha kemudian memulai menerimanya. Karena sudah memohon 3 kali, bagaimana saya tidak membabarkannya? Bab metode terampil. Baru mau mulai membabarkan, ada 5.000 orang yang mundur dari persamuhan. Akar persamuhan masih belum matang. Oleh karena itu, Sang Buddha juga tidak berdaya. Kepergian mereka adalah satu hal yang baik. Karena orang-orang ini tidak mengerti, pergi juga adalah sangat baik. Karena Dharma ini, jika tidak memahaminya, malah akan menimbulkan kerisauan, memunculkan fitnah, kegelapan batin dan fitnah seperti ini. Niat pikiran ini muncul, dapat merusak terhadap Dharma ini. Orang yang menciptakan karma buruk, oleh karena itu, sangat sulit untuk menerima Dharma. Oleh karena itu, sangat sulit untuk Dharma sejati ada di dunia. Sangat tidak mudah sekali karena samar, misterius, dan ajaib. Mendalam dan menjangkau jauh, luas tak terbatas. Mencakup begitu banyak bagaimana kita manusia awam dapat memahaminya. Manusia awam pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudaan. Hanya saja kita rela menjadi manusia awam. Kita rela menjadi manusia awam sama seperti anak miskin. Dia bersedia menjadi pelayan. Ini adalah kita para makhluk hidup. Dengan kewelas asihan Sang Buddha, menggunakan berbagai metode dengan mendorong kita untuk memacu kita, ataupun menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan ataupun menggunakan orang, masalah, atau benda. Ini tidak lain adalah Sang Buddha datang ke dunia ini dengan panjang usia manusia, sebenarnya tidak lama, dengan memakan waktu 40 sampai
50 tahun. Setelah lebih dari 40-an tahun di tempat ini tidak bisa lagi mengungkapkan isi hatinya. Untuk membabarkan dharma sejati, maka seperti Sang Buddha pahami, beliau berada di negeri yang aman dan damai. Karena beliau telah tercerahkan segala dharma sejati, tidak ada satupun yang tidak dihayati oleh Sang Buddha. Tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, Sang Buddha berada di negeri yang aman dan damai. Memahami sepenuhnya, namun manusia awam, karena lapisan demi lapisan kegelapan batinnya, maka tiada seorang pun yang mampu mencapainya. Manusia awam di dalam kegelapan batin, dengan demikian tetap menekan sifat hakiki yang sedemikian adanya, menutupi sifat hakiki kita yang demikian apa adanya, jika tidak dapat untuk menghayati kondisi batin Sang Buddha. Namun Sang Buddha karena usia duniawi, dengan usia duniawi di alam manusia ini, beliau masih berjuang untuk menggunakan waktunya untuk membabarkan dharma sejati, mengungkapkan harapan mendasar dari Buddha. Oleh karena itu, Sang Buddha saat ini hanya Sang Buddha yang memiliki cara kebenaran sejati terhadap segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Prinsip kebenaran yang begitu tersembunyi, halus, misterius, dan ajaib, hanya Buddha yang dapat menceritakan. Selain itu, tidak ada orang yang mampu menghayatinya. Tetapi, waktu adalah demikian adanya. Meskipun para makhluk masih menempuh jalannya sendiri, masih berada di tanah makhluk awam Sang Buddha, kitab sutra ini mestinya dan harus dibabarkan. Jadi, sekarang membuka dan menunjukkan dharma yang hanya dapat dipahami oleh Sang Buddha. Waktu begitu mendesak, tidak dibabarkan dharma, tidak dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, beliau ingin menggenggam waktu. Sekarang membuka dan menunjukkan, sangat tidak berdaya bersama Sang Buddha untuk waktu yang begitu lama. Sebenarnya, ada beberapa banyak murid yang dapat memahami kondisi pencerahan Sang Buddha. Memahami maksud hati Sang Buddha, sebenarnya ada berapa orang? Ini adalah sebuah ketidakberdayaan, ataupun hanya saja sekarang Buddha membuka dan menunjukkan, tidak bisa dibabarkan. Jadi Sang Buddha berkata, karena engkau telah memohon 3 kali, tidak mungkin saya tidak babarkan. Tapi baru mulai membabarkan, kondisinya adalah demikian. Begitu banyak orang yang mendengarkan sutra, meninggalkan tempat ini, bagaimana bisa menanggungnya? Orang-orang yang masih tinggal, apakah telah sangat menghayati dan memahami? Oleh sebab itu, dharma Buddha sulit untuk dapat mendengarnya. Karena dia, dharma sulit diketahui dan sulit dipahami. Sebenarnya, mengubah sebuah niat pikiran, sifat hakikat dari kebenaran sejati telah dimanifestasikan. Mengangkut kayu bakar dan mengambil air minum, makan nasi, di dalam pekerjaan, dalam bergerak dan beristirahat. Tidak peduli Anda sedang bergerak, tidak peduli Anda sedang istirahat, ini semua adalah bergerak sejalan dengan kebenaran yang sedemikian adanya. Hanya saja ketidaktahuan menutupinya dari kita, sehingga samar, misterius, dan ajaib. Samar, misterius, dan ajaib adalah teramat halus.
sangat diperlukan dalam kehidupan, tak boleh kurang. Sifat hakiki yang kedemikianan tidak boleh kurang dalam kehidupan. Contohnya, kita setiap hari perlu makan di bawah hidung. Makanan masuk lewat mulut. Makanan yang kita makan akan dicerna dan diserap ke dalam tubuh kita. Secara alami akan ada pengolahan oleh tubuh. Tergantung nutrisi apa yang diserap dan akan dikirimkan ke organ tubuh yang membutuhkan. Ada banyak jenis bakteri dalam tubuh kita. Apakah itu bakteri baik untuk mencerna yang membantu menyerap nutrisi yang lengkap, atau itu adalah bakteri yang menyebabkan infeksi? Jadi saat kita memakannya dan karena masuk ke perut kita, akan perlahan-lahan merusak organ dalam kita. Zaman sekarang orang hanya demi makan penyakit bisa masuk melalui mulut kita. Karena penyakit terus-menerus masuk ke mulut kita, sehingga setelah waktu yang panjang akan mempengaruhi tubuh kita, kualitas kesehatan kita, organ tubuh, dan lain-lain. Sekarang, yang paling penting adalah tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Alkohol bisa merusak apa? Merusak paru-paru dan liver. Lihatlah, bukankah ini sangat halus dan menakjubkan? Di dalam kehidupan sehari-hari, meminum alkohol, merokok, dan makan pinang adalah hal yang lumrah sekarang ini. Semua orang juga tahu akibatnya. Namun, diminta berhenti mengkonsumsinya. Apakah mudah? Sungguh tidak mudah. Karena kamu meminum minuman beralkohol, selain merugikan kesehatan, juga berbuat masalah. Mabuk-mabukan, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Apa yang baik-baik bisa berubah menjadi bencana. Semua orang di dunia bisa melihat betapa banyak insiden di masyarakat berasal dari orang mabuk dan menyebabkan masalah. Ditambah lagi, merugikan tubuh mereka. Dan jika kamu memahami prinsip kebenaran secara tuntas, dan menerima ajaran, mengendali diri, biarkan pedagang minuman beralkohol berjualan. Jangan sentuh, jangan minum. Dengan demikian, tubuh dan jiwa kita akan sehat. Kita berpikiran jernih, tidak akan berbuat salah. Apakah ini sesuatu yang dapat kita kendalikan? Mengenai rokok, kita tahu dampak buruk dari rokok. Kita tahu dampak buruk rokok terhadap paru-paru. Sangatlah besar. Jangan. Pemerintah pun berupaya keras menyampaikan dalam media. Sangat bergantung dengan diri sendiri. Walaupun lingkungan besar kita ini sangat tercemar dan penuh godaan, jika kita bisa mengendalikan diri sendiri, berhenti merokok dan minuman beralkohol, ini tidak melanggar peraturan, juga bisa melindungi diri sendiri. Buah pinang juga sama. Kita tahu bahwa makan buah pinang dapat mengakibatkan kanker mulut. Jika kita dapat bersikeras tidak makan buah pinang, kita juga tidak membuat lingkungan kita tampak tidak sehat dan tidak akan merusak karakter kepribadian diri kita sendiri. Semua ini bisa kita lakukan sendiri, tapi kenapa kita tidak bisa bertekad? Ini namanya manusia awam. Manusia awam berulang kali menciptakan kebodohan seperti ini. Tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Kita tergoda dengan kondisi luar. Maka kita terus tenggelam. Tahta dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah kebenaran fisiologi. Prinsip kebenaran dari tubuh kita, fisiologi, mengenali secara keseluruhan di luar manusia. Terpancing dalam nafsu keinginan ini tidak lain adalah Sang Buddha terus-menerus mengingatkan kepada kita. Namun,
bagaimanapun mengingatkan kita, pikiran kita, ketidaktahuan dan kerisauan batin ini dengan tahata kita selalu dalam kondisi samar, misterius, dan ajaib, mendalam, dan menjangkau jauh. Kerisauan batin kamu, kenapa tidak bisa terkikis habis? Mengapa jenis kegelapan batin ini terus-menerus muncul? Beritahu kepadamu, kebiasaan kamu apakah bisa diubah? Namun, kamu terus tidak mau berubah, membuat orang risau. Ini adalah diri sendiri. Ini juga rasanya membuat orang sangat tidak berdaya. Ini juga samar, sangat gelap. Diri sendiri terus mengarah ke jalan yang gelap dan tidak terang. Terus-menerus berjalan di dalamnya, jalan yang salah. Dengan begitu, terus dijalani tidak benar. Mengapa tidak mau mendengar kata orang? Kebiasaan buruk kita diungkapkan keluar adalah demikian tidak baik. Mengapa tidak mau menerima kata orang yang sudah mengingatkan kamu? Ini adalah berjalan menuju kegelapan. Ini dinamakan samar. Samar dan pergi ke tempat samar dan gelap. Dharma, Dharma juga sangat samar. Arti dari samar adalah sangat halus. Sedemikian halus. Dharma yang begitu misterius dan ajaib, sebersih pikiran kita berubah. Tahata akan muncul, kesadaran adalah kekosongan, menyatu dalam alam semesta yang demikian ini. Sang Buddha berdiam di tempat tenang dan aman, kita juga bisa demikian leluasa. Buddha selalu berada di negeri yang aman dan damai. Datang ke dunia demi para makhluk hidup, beliau menerima usia yang sama dengan manusia awam. Beliau datang untuk membuka dan menunjukkan kepada semua orang berbagai kondisi batin beliau. Tidak ada orang yang memahaminya. Tetapi Sang Buddha harus membuka dan menunjukkan. Membuka dan menunjukkan apa? Satu dharma sejati dari Bodhisattva. Beliau ingin menuntun semua orang, membimbing masuk ke dalam tingkatan tahata. Tingkatan tahagata adalah di negeri yang aman dan damai. Ini adalah tingkatan tahagata tetapi untuk membimbing masuk ke dalam tingkatan tahagata. Syarat yang pertama adalah harus mengikis semua tabiat buruk kita. Ini adalah jalan satu-satunya. Barulah sifat hakiki tahata bermanifestasi dan Buddha baru dapat membuka dan menunjukkan kepada kita bagaimana cara menapaki jalan bodhisattva. Hanya dengan masuk ke tengah orang banyak dan melihat wujud kerisauan, para makhluk kita baru dapat menempa diri hingga satu dharma sejati dari bodhisattva membimbing masuk ke dalam tingkatan tahagata. Inilah semua Buddha memanjarkan yang sama. Setiap Buddha menjalani proses yang sama. Beliau harus menapaki jalan bodhisattva. Dalam menapaki jalan bodhisattva, di antara ketidaktahuan dan kerisauan, beliau menempa diri hingga mengungkapkan sifat hakiki tahata yang digunakannya di dunia ini. Kita hendaknya menghayati dengan bersungguh hati. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Vaisatya Raja, seandainya terdapat para bodhisattva yang saat mendengar sutra teratai ini merasa terkejut, ragu, dan takut, engkau hendaknya tahu kalau mereka adalah para bodhisattva pemula. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma.
Karena kita semua mendengar sutra ini, kita sendiri akan menjadi takut. Karena sutra ini samar, misterius, dan ajaib. Maka sangat luas, sangat jauh, mereka akan takut. Namun, apa yang akan kita pelajari bukankah demikian? Tujuan kita adalah agar mencapai tingkatan setara Buddha, agar mencapai negeri yang aman dan damai, bukankah? Kita ingin mencapai tingkatan Tathagata. Sang Buddha telah membuka isi hatinya yang tersimpan bertahun-tahun, lebih dari 40 tahun, atau seharusnya sudah selama kalpa butiran debu, membuka dan menunjukkan kepada kita semua, namun kita semua masih saja belum bisa menghayatinya. Maka, Bodhisattva yang saat mendengar sutra teratai ini merasa terkejut, ragu, dan takut. Masih merasa takut seperti 5.000 orang yang mundur dari persamuhan. Mereka begitu saja meninggalkan tempat itu. Engkau hendaknya tahu kalau mereka adalah para bodhisattva pemula. Orang yang tersisa ini, mereka adalah para bodhisattva pemula, bersedia untuk mendengar, bersedia untuk membangkitkan tekad. Walaupun para bodhisattva pemula ini juga merasa takut, namun mereka bersedia sedemikian rupa untuk menghayati dharma ini. Mereka telah membangkitkan tekad luhur, sudah memulai. Naskah sutra yang berikut ini mengatakan bahwa seandainya para Sravaka mendengar sutra ini merasa terkejut, ragu, dan takut, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini memiliki keangkuhan berlebihan. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Ini merujuk kepada mereka yang masih di tingkatan Sravaka. Mereka masih belum membangkitkan tekad luhur, namun mereka masih bersedia untuk mendengarkan. Setelah mendengarkan, mereka merasa takut, ragu, merasa takut. Orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki keangkuhan berlebihan. Orang-orang ini angkuh dan sombong. Mereka masih belum melenyapkan keangkuhan. Sutra Teratai adalah ajaran satu dharma sejati yang sempurna dan menakjubkan. Namun ketika Sravaka mendengarnya, mereka merasa terkejut dan ragu. Ini karena banyak Sravaka yang merupakan praktisi agama non-Buddhis. Di masa lampau, mereka mengikuti Buddha dan meninggalkan kehidupan berkeluarga. Namun, tabiat mereka masih ada. Agama non-Buddhis dalam pelatihan diri dengan pengetahuan benar, pandangan benar, dan dharma benar dari Buddha. Meskipun mereka juga mendengarkan ini, bisa menerima dan memahaminya, sehingga mereka ingin menghapuskan kerisauan untuk memutus semimbal lahir. Namun sekarang Sang Buddha mulai meminta mereka untuk masuk ke tengah orang banyak. Sehingga mereka terkejut, ragu, dan takut. Merasa terkejut, ragu, dan takut. Pada era kemunduran Dharma, apa yang dikatakan setan Mara dianggap sebagai jalan benar, sedangkan Dharma yang benar dari Buddha malah dianggap tidak benar. Merasa terkejut, ragu, dan takut artinya adalah era kemunduran Dharma. Pada saat Buddha masih berdiam di dunia, sudah demikian apalagi pada era mendatang. Sang Buddha sangat khawatir di masa mendatang setelah saya memasuki parinirvana. Dalam naskah sutra sebelumnya yang dikhawatirkan, Sang Buddha adalah apa yang akan terjadi setelah Buddha memasuki parinirvana.
Yang paling dinantikan Buddha adalah mereka yang menegakkan Dharma, berharap agar semua orang bisa memperkuat niat di pelatihan. Inilah yang dikhawatirkan Buddha tentang Dharma di masa mendatang. Masa mendatang akan ada era Dharma mirip era kemunduran Dharma. Setelah era Dharma mirip, akan memasuki era kemunduran Dharma. Kita sekarang ada di era kemunduran Dharma. Maka apa yang dikatakan setan mara dianggap sebagai jalan yang benar. Sedangkan Dharma benar dari Buddha malah dianggap tidak benar. Sekarang mendengarkan Dharma, kita harus mendengarkan dengan teliti. Sang Buddha mau memulai membabarkan sutra. Membabarkan sutra ini kita harus membabarkan sesuai kapasitas. Jika kita tidak dapat membabarkan sesuai kapasitas, mungkin ada yang setelah mendengarkan lalu menyebarkannya. Perbedaan sedikit saja akan mengakibatkan penyimpangan ribuan mil jauhnya. Beda sedikit atau menggunakan sutra ini menjelaskannya, membimbing orang ke arah yang menyimpang, ataupun memfitnah sutra ini di masa yang akan datang, yaitu masa sekarangnya kita mendengarkan. Sutra teratai bisa banyak pembahasan. Ada era yang dapat mengamalkan sesuai ajaran. Mengetahui sutra ini adalah raja dari segala sutra. Sutra tersebut, sutra ini mengajarkan praktik jalan bodhisattva adalah jalan keselamatan. Sutra ini untuk menanggapi perubahan era selanjutnya. Sutra ini harus beradaptasi dengan zaman bagaikan air. Mengikuti bentuk wadahnya, harus beradaptasi dengan zaman. Maka sutra ini adalah praktik jalan bodhisattva. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Apa penderitaan para makhluk? Maka kamu harus berperan sesuai peranannya. Pergi membimbingnya. Untuk meringankan penderitaan para makhluk, beberapa orang masih sangat melekat. Melekat pada tulisan adalah menjelaskan seperti ini. Naskahnya menjelaskan seperti ini. Ia tidak mengatakan bagian ini. Tidak menyuruh kamu untuk menyelamatkan orang. Hanya menyuruh kamu untuk memberi persembahan saja. Dia tidak tahu maksud dari memberi persembahan adalah bersumbangsi. Karena dia tidak tahu, tidak menduga Sang Buddha di awal mengatakan, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya tahal kata. Dia juga tidak menghayati bodhisattva sada paributa bertemu orang lalu bernamaskara. Dia, saya tidak berani memandang rendah Anda, karena Anda kelak juga bisa mencapai kebudaan. Bukankah ini memberi persembahan dengan penuh hormat? Buddha Dharma, kita harus menerapkannya di dunia ini. Dikarenakan Buddha yang akan datang sedang mengalami penderitaan. Kenapa kita tidak bisa segera di saat itu juga memberi persembahan? Mengapa kita tidak bisa saat itu juga mencabut penderitaannya? Di dalam kitab Jetaka Sutra Sang Buddha juga pernah membangkitkan tekad saat berada di alam neraka. Juga pernah membangkitkan tekad saat berada di alam binatang. Bukankah dia membimbing para makhluk di 6 alam kehidupan? Oleh karena itu, Buddha Dharma kita, Sang Buddha, hendak memberitahukan Dharma kepada kita, mengungkapkan dengan bebas isi hatinya, adalah
ingin hati kita bisa meluas, tersebar luas, dengan sangat lebar, bisa membuat dharma yang samar, meluas, tak terbatas, bisa terbuka dengan sangat lebar, yang sangat kecil, dharma yang sangat halus, dapat terbuka di mana-mana. Ini adalah yang seharusnya dapat kita pahami. Oleh karena itu, dharma tidak perlu merasa terkejut, ragu, dan takut terhadap makhluk hidup di masa kemunduran dharma. Apa yang dikatakan setan marah adalah demikian adanya. Setan marah membuat masalah berperang pada keinginan untuk menerima persembahan dan lainnya. Dengan pengetahuan dan kepandaian duniawi untuk memikat orang menggunakan banyak ajaran untuk menyesatkan mereka, orang-orang mengira itu adalah jalan yang benar, sehingga sedangkan dharma benar dari Buddha malah dianggap tidak benar. Mereka mengira bahwa ajaran Buddha tidak ada kaitannya dengan hal-hal duniawi. Seperti yang baru saja dikatakan, kehalusan dharma berkaitan erat dengan kehidupan kita. Mengapa kamu mau mengkonsumsi makanan seperti ini? Biji-bijian dan tumbuhan yang berbeda masing-masing, terbuat dari komponen yang berbeda, memiliki riasan yang berbeda, masing-masing memiliki nutrisi yang berbeda. Ada tanaman yang bernutrisi, ada tanaman yang beracun. Tanaman beracun yang dapat menyembuhkan penyakit. Ada juga tanaman yang menyebabkan orang mati. Secara bertahap menyebabkan tubuh orang membusuk. Sangat banyak. Ini semua adalah dharma. Ini semua adalah prinsip. Apakah itu prinsip pengobatan atau makanan? Semuanya sangat halus dan kecil. Hal-hal halus dan kecil dapat diperluas menjadi sangat luas. Dan ketika kita menarik mereka kembali, semua adalah sifat hakiki tahata kita. Prinsip kebenaran yang halus dan kecil seperti ini mencakup alam semesta. Ketika kita menarik kembali prinsip kebenaran alam semesta, ini adalah tahata. Oleh karena itu, kebenaran sejati ini kita hendaknya menghayati dengan bersungguh hati. Para bodhisattva dan sravaka saat mendengar sutra ini merasa takut, berarti berada pada tanah kering, masih belum mencapai lumpur basah, apalagi menemukan air. Mereka terkejut dan ragu, tidak bersedia mengemban tanggung jawab, takut karena bisa kehilangan apa yang dipegang. Hanya seperti di permukaan saja, mereka mendengarkan dharma dan mengetahui, tetapi mereka belum menemukan air dari prinsip yang benar. Masih belum bertemu arti dharma, ini seperti menggali debu. Saat angin bertiup, debu berterbangan di udara. Tidak ada air, begitu ada air, benih baru bisa bertunas. Jadi, kita harus sepenuh hati untuk memahami ini. Jika kita belum melihat lumpur, bagaimana kita bisa melihat air? Jadi, ada dua jenis bodhisattva pemula. Satu jenis adalah sravaka. Jenis lainnya sudah mulai membangkitkan tekad. Namun, mereka belum mendengarkan nilai kebenaran dari sutra teratai. Mereka hanya mendengarkan apa yang datang sebelumnya. Mereka belum mendengar ajaran yang sempurna. Mereka tidak berani pergi di antara orang-orang untuk memberi manfaat bagi makhluk hidup. Jadi, ini belum sempurna. Oleh karena itu, mereka masih membawa ketidaktahuan bersama dengan mereka. Mereka bersumbangsi tetapi mengharapkan pamrih. Mereka hanya memberi kebaikan untuk diri sendiri. Belum mengerti memberi kebaikan untuk orang lain. Dengan demikian,
Mereka masih berada di tanah yang kering. Mereka masih belum melihat lumpur, apalagi melihat air. Maka, merasa terkejut dan ragu, tidak bersedia untuk mengemban tanggung jawab. Di bagian ini dikatakan dengan sangat jelas. Mereka yang masih merasa ragu dan tidak bersedia untuk mengemban tanggung jawab, takut karena bisa kehilangan apa yang dipegang. Mereka yang takut akan merasa, saya membina diri untuk melenyapkan kerisauan. Saya tidak ingin tercemari oleh orang lain dan tidak lagi ingin memaksakan jalinan jodoh. Jika sekarang ingin saya memasuki kerumunan orang banyak untuk memaksakan jalinan jodoh dengan orang lain, saya takut akan tercemar oleh mereka. Maka, takut karena bisa kehilangan apa yang dipegang, merasa terkejut dan ragu, tidak bersedia untuk mengemban tanggung jawab. Ini adalah dua jenis orang. Siapa yang akan menjaga makhluk hidup di kemudian hari? Siapa yang akan menyebarkan dharma dan membimbing mereka? Ini adalah merasa terkejut, ragu, dan takut terhadap sutra ini. Engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini memiliki keangkuhan berlebihan. Layaknya 5.000 orang yang mundur dari persamuan itu, para Sravaka yang mendengar sutra ini dan merasa takut pasti memiliki tabiat berupa keangkuhan berlebihan. Engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini memiliki keangkuhan yang berlebihan. Inilah orang-orang dengan keangkuhan berlebihan. Hanya mementingkan diri sendiri, layaknya 5.000 orang yang mundur dari persamuhan itu. Inilah 5.000 orang yang mundur dari persamuhan itu. Sang Buddha hendak membabarkan ajaran Bodhisattva. Bagaimana mungkin saya dapat melakukannya? Saya tidak bisa bersedia bertanggung jawab. Lagi pula, saya tidak ingin memaksakan jalinan jodoh dengan orang-orang. 5.000 orang pun mundur dari persamuhan. Maka, para Sravaka yang mendengar sutra ini merasa takut, pasti masih memiliki tabiat buruk. Mereka masih membawa serta tabiat buruk mereka. Dan juga ajaran-ajaran yang telah lama mereka dengar. Mereka berpikir telah sempurna karena ajaran non-Buddhis ataupun tabiat buruk mereka di masa lalu. Tabiat buruk di masa lalu belum dihapuskan. Terdiri dari keraguan, keangkuhan, keserakahan, kemarahan, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Meskipun telah berlatih menghapuskan keserakahan, menghapuskan kemarahan dan kebodohan, tetapi keangkuhan dan keraguan belum dihapuskan, sehingga orang-orang ini tidak akan mendengarkan. Mereka tidak suka mendengar, maka mereka mundur dari persamuhan. Keangkuhan berlebihan adalah merasa puas atas perolehan sedikit. Belum mencapai pencerahan tetapi mengaku sudah tercerahkan, seperti Subhuti dan lainnya. Para pemimpin di dalam kelompok Sangha, mereka tidak memunculkan perasaan suka terhadap ajaran Bodhisattva. Jadi, keangkuhan berlebihan atas perasaan puas atas perolehan sedikit. Orang-orang memperoleh sedikit, mereka merasa telah memperoleh banyak. Saya mendengarkan sebentar, saya sudah mengerti semuanya. Ini disebut keangkuhan berlebihan. Setiap hari kurang lebih sama. Ya, setiap hari kurang lebih sama. Setiap hari kita juga harus tidur. Setiap hari kita juga harus makan. Setiap hari kurang lebih sama. Prinsip kebenaran yang sama. Setiap hari kita juga harus mendengarkan Dharma. Bekal Dharma dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, sama seperti kita harus makan 3 kali sehari. Setiap hari, makan 3 kali, biji-bijian dapat memberi nutrisi hidup kita. Jadi karena demikian, kehidupan
harus diberi nutrisi. Jika jiwa kebijaksanaan juga harus diberi nutrisi. Jadi setiap hari harus mendengarkan dharma. Akan tetapi orang yang keangkuhannya berlebihan merasa puas atas perolehan sedikit. Saya juga beberapa waktu mendengarkan dharma. Saya kurang lebih sudah mengetahui semuanya. Ini disebut keangkuhan berlebihan. Adalah merasa puas atas perolehan sedikit dharma. Hanya memperoleh sedikit mereka berpikir tahu semuanya. Belum tercapai pencerahan tapi mengaku sudah tercerahkan. Masih belum tercerahkan, masih belum benar-benar memahami sampai tuntas. Baru saja di tanah kering, masih belum melihat lumpur, belum melihat air, namun mereka beranggapan bahwa saya demikian telah mencapai pencerahan. Sehingga seperti Subhuti dan lainnya. Para pemimpin di dalam kelompok Sangha, mereka tidak memunculkan perasaan suka terhadap ajaran Bodhisattva. Kitab para bab keyakinan dan pemahaman Subhuti memimpin 4 orang untuk bertobat kepada Buddha pada masa lampau mereka terhadap jalan Bodhisattva. Mereka tidak memunculkan perasaan suka, tidak ada perasaan suka untuk menerima. Inilah Subhuti telah menyampaikan. Sebelum menyampaikannya, dia tidak muncul perasaan suka akan jalan Bodhisattva. Jalan Bodhisattva masuk ke kerumunan orang banyak untuk membimbing para makhluk. Dia tidak muncul rasa suka, masih saja memberi manfaat pada diri sendiri. Mempelajari ajaran Buddha, kita harus berlapang dada. Sering dikatakan, maupun sangat samar. Samar ini kita perbesar, menjangkau seluruh alam semesta, dan memenuhi alam dharma. Samar kerisauan diperbesar, membuat dunia tidak tenang. 4 unsur alam tidak selaras. Bencana alam dan manusia, inilah makhluk. Para makhluk menciptakan karma buruk karena kerisauan dan kegelapan batin, sehingga begitu luas dunia ini. Para makhluk banyak menderita, tetapi Buddha memberitahukan kepada kita, kerisauan adalah bodhi. Mengubah kerisauan menjadi bodhi, kamu akan menciptakan banyak kerisauan. Kamu bisa melatih jalinan berkah, memperluas mata batin kamu, membuka sifat pencerahan kamu, tahta akan muncul, menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi alam dharma. Ada di mana-mana, tiada benda yang tidak ada. Keberadaan menakjubkan dari tahta realitas sejati ini. Masing-masing bentuk berbagai macam, masing-masing warna muncul di hadapan prinsip kebenaran tidak terlihat. Bentuk setiap benda memiliki sifat benda, itulah prinsip. Walaupun terus berkata demikian dalam ingatan kita, apakah akan demikian hilang? Hal yang terjadi dulu, orang yang saya sayangi, ada di mana? Saya sekarang ingin menyampaikan di Afrika, sekelompok bodhisattva itu, mereka dalam penderitaan, hidup dalam lumpur, tetap bersinar. Demikian begitu teringat sampai di tempat itu, lingkungannya, orang ada di sana, kehidupan mereka, semua ada di dalam ingatan. Di dalam, benar, sehingga dikatakan sedikit ini sangat misterius. Sungguh mendalam, sulit diterka, melepaskan, itulah menjangkau seluruh alam semesta dan alam dharma, sehingga kita bersungguh hati, ajaran Buddha dan sifat pencerahan ada di mana-mana. Asalkan kita yang mempelajari ajaran Buddha harus senantiasa setiap detik lebih bersungguh hati.